teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Joy. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak ajak kita semua ambil sikap yang baik. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian kasih Tuhan tak berkesudahan. Tunjukkan sikap yang manis ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi,
besar setiamu. Katakan selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ikuti Kakak Joy berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap kakak-kakak yang melayani Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat itu pujian Jalan Serta Yesus, disambung dengan nanti lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang,
duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan sikap yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat itu pujian. Semuanya boleh lipat tangannya adik-adik. Katakan firman Tuhan ku dengar. Menyembah Tuhan. Katakan ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan pujian dan penyembahan kami agar Engkau disenangkan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam saat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali ya, Kakak
kakak bisa berjumpa kembali lewat ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, pagi ini kakak mau cerita nih tentang seorang raja yang ada di dalam Alkitab. Cerita ini adik-adik bisa kalian baca ya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Kakak akan menceritakan tentang Raja Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud dan Betseba. Setelah Raja Daud sudah menjadi tua adik-adik, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo menjadi raja. Yuk kita lihat dan berkenalan dengan Raja Salomo. Yang pertama, Salomo adalah Raja Israel yang memimpin selama 40 tahun dan mendirikan kerajaan yang paling kuat adik-adik. Dia menguasai wilayah yang sangat luas. Lihat deh gambar petanya adik-adik. Dari yang berwarna orange, pink, hijau, dan abu-abu. Wah, luas sekali ya adik-adik daerah kekuasaan Salomo pada saat itu. Bangsa Israel juga menikmati kemakmuran terbesar saat pemerintahan Raja Salomo adik-adik. Karena pada saat itu, banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti banyaknya batu. Wah, banyak sekali ya. Dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara. Adik-adik lihat deh gambarnya. Ada banyak sekali ya, permata, emas, dan benda-benda berharga lainnya. Bangsa Israel juga menikmati damai terbesar saat pemerintahan Raja Salomo. Pada saat itu adik-adik, tidak ada musuh yang berperang melawan orang Israel. Dan orang-orang dari berbagai bangsa juga datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, termasuk Ratu Sheba. Dia datang untuk menguji Salomo adik-adik dengan pertanyaan yang sulit. Tetapi Salomo bisa menjawab. Dan kisah Raja Salomo yang paling terkenal adalah saat ada 2 wanita yang berebutan seorang bayi. Pasti adik-adik sudah banyak yang mendengar kisahnya ya. Tapi kali ini kakak akan menceritakan ulang kembali. Pada suatu hari adik-adik, ada 2 orang wanita yang memiliki 2 orang bayi. Mereka tinggal dalam satu rumah yang sama. Sehingga pada suatu pagi, salah satu bayi mereka meninggal adik-adik. Dan mereka berdua terus bertengkar memperebutkan bayi yang hidup dan tidak mengakui bayi yang meninggal itu adik-adik. Sampai-sampai mereka berdua menghadap Raja Salomo dan menceritakan kisah mereka adik-adik. Raja, tadi pagi saat hendak menyusui anakku, aku lihat ini bukan anakku yang meninggal Raja, karena mukanya tidak mirip dengan anakku Raja. Pasti semalam bayi dia yang meninggal Raja dan dia menukar dengan anakku. Bohong, bukan. Yang masih hidup itu bayiku, bayimu lah yang meninggal. Pasti kamu yang bayinya meninggal dan tidak sengaja menindihnya. Kemudian Raja Salomo berkata adik-adik, pengawal, ambilkan pedang. Kita belah bayi ini menjadi 2, biar seorang mendapat sebagian. Tiba-tiba adik-adik, seorang ibu menangis. Raja, jangan dibelah bayinya. Nanti bayinya mati. Biarkan saja bayi ini hidup Raja. Berikan saja bayi ini kepada ibu itu. Dan ibu yang satu berkata adik-adik, aku setuju Raja. Belah saja bayi ini menjadi 2. Biar saya mendapat sebagian dan wanita ini mendapat sebagian. Kemudian Raja berkata, pengawal, berikan bayi ini kepada ibu yang menangis dan menginginkan bayinya hidup, karena dia adalah ibu yang sesungguhnya. Pada saat itu adik-adik, semua orang Israel menjadi tercengang, karena Raja Salomo begitu berhikmat dan bijaksana dalam memutuskan setiap perkara. Nah adik-adik, bagaimana ya Raja Salomo begitu bisa berhikmat dan bisa mendirikan kerajaan yang begitu kuat dan makmur pada saat masa pemerintahannya. Agnes akan menceritakan kisahnya. Pada saat Salomo diangkat menjadi raja adik-adik, Salomo mempersembahkan banyak sekali korban bakaran untuk Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dan menemui Salomo lewat mimpi adik-adik. Saat itu Salomo bermimpi dan Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, kamu minta apa saja yang kamu inginkan dan aku akan memberikan kepadamu. Salomo tidak meminta kekayaan dan juga umur panjang adik-adik.
Dia cuma meminta Tuhan memberinya hati yang bijaksana sehingga dapat memimpin bangsa Israel yang sangat besar jumlahnya adik-adik. Permintaan Salomo itu adalah baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan Salomo hikmat yang luar biasa. Tetapi bukan itu saja adik-adik, Tuhan pun memberikan banyak sekali bonus kepada Salomo. Karena Salomo tidak meminta umur yang panjang dan juga kehormatan. Tetapi Tuhan memberikan Salomo umur yang panjang, kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan sebagai bonusnya. Pantas saja ya adik-adik, Salomo bisa menjadi raja yang sangat berhikmat. Ternyata bukan karena kehebatan Salomo, tapi karena Tuhan menyertai apapun yang ia kerjakan. Tuhan juga berjanji, selama Salomo hidup takut akan Tuhan seperti ayahnya Daud, maka Tuhan akan senantiasa menyertai dan membuat segalanya berhasil. Jadi adik-adik, keberhasilan Salomo itu sekali lagi hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup Salomo. Adik-adik, kakak yakin kita semua mau ya seperti Raja Salomo yang pintar dan juga berhikmat. Tapi gimana caranya ya adik-adik? Ternyata caranya ada di dalam Alkitab loh adik-adik. Kita baca ya di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik, kalau kita ingin berhikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut seperti melihat hantu ya adik-adik, tetapi takut akan Tuhan itu adalah dengar-dengaran dan taat pada perintah Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Contohnya gimana ya adik-adik anak-anak yang berhikmat? Contohnya seperti ini nih adik-adik. Menolong teman itu baik tidak? Baik dong ya. Tapi kalau menolong teman dengan memberikan contekan di sekolah, baik tidak adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik ya. Baik, tapi juga harus berhikmat. Satu lagi contohnya nih, mentraktir teman beli makanan, baik tidak adik-adik? Baik ya. Tapi kalau kita membelikan teman makanan dengan uang persembahan, boleh tidak adik-adik? Tidak boleh ya, karena itu adalah uang milik Tuhan, tidak boleh dipakai untuk memberi jajan teman-teman. Nah adik-adik, maksudnya Kak Agnes adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dan juga melakukan firman Tuhan. Kakak yakin kita semua mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya, sehingga berkat-berkat Tuhan yang melimpah menjadi bagian milik kita semua. Sekian dulu ya cerita kakak pada pagi hari ini. Kakak yakin kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Nanti teman kita yang akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Jadi kami menjadi seperti Salomo yang takut akan Tuhan, yang mempunyai hikmat yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.